Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan kami Sarah Devi Channel. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi yang sudah bergabung di channel saya dan sudah menekan tombol subscribe. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada Anda yang sudah bergabung di channel saya ini. Pemirsa, sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan juga hiasilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Pemirsa, jika kita membaca Al-Quran dengan benar, makhraj yang benar, disertai dengan ilmu tajwid, apalagi nanti disertai dengan nada-nada, maka akan terdengar lebih indah dan nikmat didengarkan. Sebaliknya, jika kita membaca Al-Quran dengan makhraj yang kurang pas, kurang tepat, dan juga panjang pendeknya, tajwidnya kurang diperhatikan, nanti akan bisa merubah arti atau makna dari ayat Al-Quran yang kita baca. Oleh sebab itu, pemirsa, saya mengajak Anda semua untuk belajar membaca Al-Quran dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf, dan nanti disertai dengan ilmu tajwid. Semangat membaca Al-Quran, selamat belajar membaca Al-Quran. Semoga kita semua menjadi ahli Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, di video saya kali ini saya akan berbagi lagi belajar membaca Al-Quran dengan makhraj dan ilmu tajwid pada surah An-Nas. Kita lanjutkan pada surah An-Nas. Surat An-Nas ini terdiri dari 6 ayat, pemirsa ya. Nanti pada surah An-Nas ini kita akan banyak menemui satu bacaan yang harus kita praktekkan saat membaca surah An-Nas. Oke pemirsa, langsung saja kita mulai belajar membaca Al-Quran pada surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu pemirsa, pada surah An-Nas kita akan menemui satu bacaan yang sering ya, setiap ayat pasti ada bacaan itu, yaitu bacaan gunnah. Bacaan gunnah itu apabila ada huruf nun atau huruf mim yang bertasydid. Tanda tasydid itu kalau dituliskan itu seperti huruf W, itu namanya tasydid. Jadi apabila ada nun, huruf nun atau huruf mim yang bertasydid, maka cara membacanya itu harus ditahan. Kalau arti bacaan gunnah sendiri atau artinya adalah mendengung. Jadi kita tahan sebentar, nanti mendengungnya ada di sini. An-Nas gitu ya. Oke pemirsa, kita langsung praktekkan pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin
nas. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada huruf qaf, letaknya makhrajnya ada di tenggorokan. Qul a'udzu, ada huruf alif dan ain, harus ada bedanya. Qul a'udzu, zu, ada huruf zal. Huruf zal makhrajnya ada di ujung lidah. Ya, ini. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ ada lafadz an-nas, ada huruf nun yang bertasydid. Berarti cara bacanya 2 ketuk. Kita tahan 2 ketuk. Kita tahan sebentar. Qul a'udzu birabbin nas. Nas berarti ada 2 bacaan. Yang pertama gunnah, yang kedua ada mad tabi'i, lafadz an-nas. Nasnya dibaca 2 ketuk, dan nun yang bertasydid juga kita baca, kita tahan sebentar. Kita ulangi lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Ayat pertama. Ayat kedua, malikin nas. Malikin nas. Kalau lafadz maliki di surah An-Nas ini beda dengan lafadz maliki pada surat Al-Fatihah. Kalau pada surat Al-Fatihah maliki, ma-nya dibaca panjang, tapi kalau dalam surah An-Nas ini ayat kedua maliki, mem-nya dibaca pendek. Malikin nas, sama dengan ayat pertama tadi, lafadz An-Nas bacaan gunnah. Cara membacanya kita tahan sebentar. Malikin nas. Ayat ketiga, ilahin nas. Ilahin nas. Jadi setiap ada lafadz an-nas, nun yang bertasydid, kita baca dengan mendengung. Di sini ya, di rongga hidung. An-nas, kita ulang ayat ketiga, ilahin nas. Ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Yang pertama lafadz min syarril, di situ ada huruf nun bertemu dengan huruf shin. Non mati, non disukun bertemu dengan huruf shin. Itu kalau dalam ilmu tajwid disebut bacaan ikhfa atau samar. Cara bacanya seperti itu tadi. Min syarril, min syarril, ada huruf shin. Cara bacanya beda dengan huruf sin. Min syarril waswasil khannas. Waswasil, lafadz al-waswasi, di situ masih ingat pemirsa, ada al bertemu dengan huruf wawu, namanya izhar qamariyah atau al-qamariyah. Jadi alnya dibaca jelas. Min syarril waswasil, ada huruf sin, beda dengan shin tadi, min syarril. Kalau ini waswasil. Oke. Kita ulangi lagi. Min syarril waswasil khannas, ada huruf kha dan juga nunnya bertasydid lagi, berarti di situ juga termasuk bacaan gunnah. Ada nun bertasydid, cara bacanya ditahan sebentar, mendengungnya ada di rongga hidung. Min syarril waswasil khannas. Oke, kita lanjutkan ayat selanjutnya. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Alladzi, ingat pemirsa, jangan alladzi tapi alladzi, alladzi, la li lu, la.
Alladzi yuwaswisu fi, yuwaswisu. Di situ ada huruf sin 2 kali ya. Yuwaswisu, yuwaswisu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, fi suduri, fi suduri. Di situ ada huruf shad ya. Maaf, lafat fi suduri. Fi di situ dibaca panjang, namanya bacaan mad tabi'i, 2 ketuk cara bacanya. Fi suduri. Ingat huruf shad cara bacanya seperti peluit. Fi sudurin nas, suduri, dunya huruf dalnya karena ada wawu maka harus dibaca 2 ketuk ya, 1 alif atau 2 harokat, 2 ketuk. Fi sudurin nas. Yang terakhir ada annas, dibaca gunnah lagi, bacaan gunnah. Fi sudurin nas. Ayat terakhir kita lanjutkan. Minal jinnati wan nas. Lafat minal jinnati, di situ ada huruf jim. Ingat pemirsa, ja, ji, ju, baje. Jimnya, huruf jimnya lembut ya. Minal jinnati. Ada nun bertasydid, maka bacaan gunnah lagi. Cara bacanya ditahan sebentar sambil mendengung. Minal jinnati wan nas, wan nas. Ada 2, 1 ayat ada 2 bacaan gunnah. Minal jinnati dan wan nas. Oke pemirsa, coba kita ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Oke pemirsa, itu belajar membaca Al-Quran dalam surah An-Nas. Oke pemirsa, kita cukupi belajar kita di video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itulah kemampuan saya. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.